Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teratai ingin mempresentasikan mengenai biaya siklus hidup atau life cycle costing, yang mana kelompok teratai ini beranggotakan Dinda Khairani Siadian, Siska Utami Manurung, Nijira Ananda Alfian, Kaina Fadla, dan saya sendiri, Regia Saradi, dalam mata kuliah Manajemen Biaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian life cycle costing. Life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Life cycle costing dapat dijelaskan sebagai sebuah penilaian secara ekonomi dalam menentukan alternatif desain dengan memperhitungkan seluruh biaya signifikan selama masa pakai gedung yang ditentukan dari masing-masing alternatif yang dinyatakan dalam nilai dolar ekuivalen. Kemudian pada pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai konsep biaya pada life cycle costing, yang mana pembahasan dari tiap-tiap siklus daur hidup suatu produk, yaitu yang pertama ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya ini adalah seluruh biaya yang masuk ke dalam siklus penelitian, perencanaan, perancangan, dan pengujian. Bagian ini memegang peranan yang penting karena sebagian besar biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Pada siklus ini juga wajib diperhatikan mengenai kecepatan dalam pengenalan produk. Kecepatan ini akan berdampak positif dan kumulatif dalam perencanaan yang inovatif, perbaikan atas kualitas, dan reduksi biaya. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya ini mencakup seluruh biaya yang ada pada seluruh aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi ini masih menitik beratkan pada perhitungan yang menggunakan akuntansi biaya tradisional. Biaya produksi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat diprediksi dalam menghasilkan suatu barang. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan sehingga setiap input dapat diproses dan kemudian diubah menjadi sebuah output berupa barang atau jasa yang akhirnya dapat didistribusikan kepada end user. Besarnya biaya produksi merupakan besarnya pembebanan yang diperhitungkan atas pemakaian faktor-faktor produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, serta mesin dan peralatan untuk menghasilkan produk tertentu. Kemudian yang ketiga, ada biaya dukungan logistik. Biaya ini merupakan bagian terakhir dalam suatu siklus hidup produk. Biaya ini mencakup biaya yang diserap pada kegiatan periklanan, pendistribusian, pemasaran, pelayanan konsumen, garansi, maintenance, dan lain sebagainya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi biaya life cycle costing. Nah, life cycle costing sendiri merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada operasi pemeliharaan dan pembongkaran membutuhkan bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu biaya awal. Biaya awal ini merupakan biaya yang digunakan sebagai awal kegiatan pengoperasian perusahaan. Kemudian ada biaya penggunaan. Nah, biaya penggunaan ini adalah biaya yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Kemudian yang terakhir adalah biaya pemeliharaan.
Nah, biaya pemeliharaan ini adalah biaya yang digunakan untuk memelihara fasilitas atau peralatan pabrik yang digunakan pada saat proses pembuatan produk tersebut. Selanjutnya adalah pengelompokan elemen biaya dalam life cycle costing. Adapun pengelompokan elemen biaya dalam life cycle costing dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu yang pertama adalah non-recurring cost, yaitu meliputi biaya planning, designing, dan testing yang terjadi pada tahap pengembangan suatu produk. Kemudian yang kedua adalah manufacturing cost. Nah, biaya ini meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses pembuatan produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah logistic cost. Ini merupakan biaya yang meliputi biaya advertising, biaya distribusi yang terjadi selama proses pembuatan produk. Kemudian yang terakhir adalah customer purchase cost. Biaya ini meliputi biaya purna jurnal, kemudian garansi, dan biaya perawatan yang terjadi setelah produk ada di tangan konsumen. Baik, selanjutnya adalah komponen biaya dalam life cycle costing. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah biaya hulu. Biaya ini terdiri dari riset dan pengembangan, kemudian desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi yang terdiri dari pembelian, kemudian biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Dan yang terakhir adalah biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, kemudian pengangkutan. Contoh promosi, kemudian advertising, dan pelayanan serta garansi keluhan, kemudian pelayanan, pertanggungjawaban produk, dan dukungan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pentingnya life cycle costing. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran biaya. Yang kedua, untuk mengevaluasi seluruh biaya hidup. Dan yang ketiga, memaksimalkan pendapatan. Yang terakhir, yang keempat, memahami latar belakang teoritis, nilai waktu uang dan analisis resiko serta dampak proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada rumus life cycle costing atau LCC. Life cycle costing sama dengan biaya awal ditambah dengan biaya penggunaan ditambah dengan biaya perawatan dan penggantian. Baik, selanjutnya ada pengembangan model life cycle costing. Kegiatan utama dari siklus biaya hidup atau pengembangan model adalah perincian struktur biaya atau CBS, pembangunan dan pemilihan komponen biaya, model eliminasi, output LCC atau life cycle costing adalah perkiraan biaya life cycle termasuk biaya distribusi pada skala waktu, biaya driver, kepekaan eliminasi parameter tertentu dan resiko akibat ketidakpastian parameter desain. Penggunaan model life cycle costing untuk supplier. Yang pertama, dengan menggunakan life cycle costing, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off. Nah, yang kedua, dengan menggunakan life cycle costing, supplier dapat mengevaluasi berbagai strategi biaya operasi dan pemeliharaan atau untuk membantu pengguna produk. Kemudian, penggunaan model life cycle costing untuk customer. Yang pertama yaitu dengan menggunakan life cycle costing, pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan life cycle costing, pelanggan dapat menilai kelayakan ekonomi proyek atau produk. Kenapa harus menggunakan life cycle costing? Nah, yang pertama, project engineering ingin meminimalkan biaya modal. Yang kedua, maintenance engineering ingin meminimalkan jam perbaikan. Yang ketiga, produksi ingin memaksimalkan jam operasi.
Kemudian yang keempat, reliability engineering, ingin membatalkan kegagalan. Yang kelima, akuntansi, ingin memaksimalkan nilai sekarang bersih proyek. Dan yang keenam, pemegang saham ingin meningkatkan kekayaan pemegang saham. Yang ketujuh, life cycle costing dapat digunakan sebagai alat keputusan manajemen untuk menyinkronkan konflik divisi dengan memfokuskan pada fakta, uang, dan waktu. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materinya. Tujuan dan manfaat life cycle costing. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos, faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Keempat, dengan penerapan LCC, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Kelima, dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Keenam, mengerti latar belakang secara teori tentang time value of money dalam proses pengambilan keputusan. Setelah itu, ada kelebihan life cycle costing. Yang pertama, improve forecasting. Penerapan teknik LCC memungkinkan biaya penuh terkait dengan pengadaan yang akan diperkirakan lebih akurat. Yang kedua, improved awareness, menyediakan manajemen dengan kesadaran peningkatan faktor-faktor yang mendorong biaya dan sumber daya yang diperlukan oleh pembelian. Ketiga, performance rate of again cost. Teknik LCC tidak hanya fokus pada biaya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas barang dan tingkat layanan yang akan diberikan. Keempat, time consuming. Siklus hidup biaya analisis terlalu panjang karena perubahan teknologi baru. 5. Costly. Semakin lama waktu hidup proyek, biaya operasi yang lebih akan dikeluarkan. Keenam, teknologi selalu berubah hari ke hari. Seterusnya ada kekurangan life cycle costing. Pertama, manajemen dapat mengetahui apakah pendapat yang diterima oleh produk ini cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan selama siklus hidup. Kekurangan yang kedua, ada peluang untuk pengurangan biaya dan minimalisasi, dan dengan demikian, ruang lingkup untuk memaksimalkan keuntungan. 3. Kita akan mencari tahu tentang biaya yang terlibat pada berbagai tahap siklus hidup dan implikasi dan siklus hidup biaya pada harga, manajemen kinerja, dan pengambilan keputusan. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.